UUD 1945. Nah, berbicara lembaga negara, pasti yang muncul di pikiran kita adalah tentang instansi-instansi pemerintahan. Jadi ini kan ada bukunya ya, kita bisa dilihat di bukunya. Lembaga negara yang pertama itu ada MPR. MPR tahu kan singkatan MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, tugas MPR di sini yang sering dijumpai misalkan ditemukan di berita atau di koran-koran itu adalah tugas wewenang MPR, yaitu mengenai memiliki kewenangan mengubah atau menetapkan undang-undang. Isi kita adalah Undang-Undang 1945. Nah, di situ terdapat 8 lembaga negara. Lembaga yang pertama yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, MPR ini memiliki kewenangan dan fungsi. Kewenangan MPR itu adalah salah satunya untuk menetapkan atau mengubah undang-undang dasar. Nah, terkait dengan kewenangan MPR ini, yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang, bagaimana kinerja MPR dalam menetapkan sebuah undang-undang. Jadi MPR itu sebelum dia menetapkan atau mengubah undang-undang, jadi buat sidang terlebih dahulu, nah itu dihadiri oleh anggota dari MPR. Ada DPR. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kemarin sidang ramai itu adalah mengenai pengesahan undang-undang. Nah, di sini kewenangan dari DPR itu adalah mengesahkan undang-undang. Sebenarnya fungsi DPR itu ada fungsi legislasi. Tadi ya, fungsi legislasi itu ke arah undang-undang, pengesahan undang-undang. Kemudian fungsi yang kedua itu ada fungsi controlling atau pengawasan, dan yang ketiga fungsi anggaran. Nah, DPR ini dia memiliki kewenangan selain mengesahkan undang-undang, yaitu menjadi pengawas bagi setiap jalannya hal-hal yang berkaitan dengan legislasi. Kemudian yang selanjutnya ada MPR, DPR, kemudian ada DPD. DPD ini yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Jadi bedanya dengan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah ini anggotanya berasal dari perwakilan daerahnya. Misalkan daerah Provinsi Banten, kemudian Provinsi DKI Jakarta, nah itu adanya di DPD. Kewenangan dari DPD ini adalah mereka itu memiliki kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan daerahnya. Kalau misalkan DPR ini lebih luas wewenangnya, yaitu mengatur segala urusan kenegaraan di dalam parlemen. Nah, kalau DPD ini lebih ke arah peraturan daerahnya. Setelah ada DPR, dan DPD, ada lagi presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden ini adalah termasuk ke dalam lembaga negara, karena presiden ini memiliki tugas dan wewenang sebagai kepala pemerintah sama kepala negara. Jadi ada dua nih kan, kepala pemerintah sama kepala negara. Beda, kepala pemerintah itu tugas dan wewenang presiden dalam kepala pemerintah itu misalkan presiden bersama DPR membahas sebuah undang-undang, kayak yang kemarin kan lagi rame tuh. Nah itu bisa DPR presiden terlibat di dalamnya. Pokoknya yang berkaitan dengan hal-hal kepemerintahan itu adalah kewenangan dan tugas dari presiden sebagai kepala pemerintah. Nah, kalau misalnya kepala negara, bedanya adalah kepala negara itu presiden punya wewenang dan tugas terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan negara, misalkan membuat perjanjian dengan negara lain, kemudian misalkan membuat keputusan tentang perang. Nah, presiden juga memiliki wewenang, dia adalah kekuasaan tertinggi di bidang militer seperti angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Nah, udah 4 nih lembaga negara menurut UUD dan fungsinya juga. Kemudian ada lagi 4 lembaga negara lagi. Pokoknya ada 8 lembaga negara. Nah, 4 lembaga negara yang
tetap masuk ke dalam kekuatan utama politik negara dari lembaga negara. Tapi empat lembaga negara ini adalah masuk dalam lembaga negara kayak pengadilan, Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung di sini merupakan lembaga perwakilan lembaga pengadilan tertinggi. Jadi lembaga peradilan kan ada banyak di Indonesia kan, ada peradilan tinggi, terus ada kejaksaan tinggi, yang nah semuanya itu Mahkamah Agung itu ada di atasnya, peradilan tinggi gitu. Mahkamah Agungnya ada di atasnya. Kemudian ada yang namanya Mahkamah, kan ada Mahkamah Agung, nanti ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini memiliki kewenangan untuk mengadili hal-hal yang terkait dengan konstitusi. Misalkan yang baru-baru terjadi kemarin itu Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara tentang pemilu 2019 lalu. Nah itu juga memiliki kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Terus mengenai konstitusi lainnya kayak pembubaran partai politik itu kewenangan judisial atau KY. Nah di Komisi Yudisial ini sama, dia ada badan pengadilan, tapi dia tugasan kewenangannya salah satunya adalah memutuskan pemilihan hakim di sebuah pengadilan, yaitu di Komisi Yudisial. Kemudian yang terakhir ada Badan Pemeriksaan Keuangan. Nah, Badan Pemeriksaan Keuangan ini adalah lembaga negara juga yang termasuk dalam kekuatan utama politik. Karena Badan Pemeriksaan Keuangan ini berkaitan dengan hal-hal kayak keuangan. Kalau misalnya keuangan, misalkan di lembaga DPR, misalkan keuangannya seperti apa, nah itu yang memiliki kewenangan untuk mengurus hal-hal yang terkait itu adalah Badan Pemeriksaan Keuangan. Nah, dari 8 lembaga negara ini itu wewenang dan tugas dan maupun fungsinya itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, termasuk bagaimana lembaga negara ini mengubah atau menetapkan sebuah undang-undang, misalkan DPR tadi. Nah itu sudah diatur oleh UUD sendiri. Nah fungsi dari lembaga-lembaga negara ini dalam kehidupan bernegara itu pasti penting lah ya. Karena kan kalau misalnya kita nggak ada lembaga negara, nanti kita tidak tahu dalam melakukan kebijakan yang ini itu kita harus bertanggung jawab pada siapa. Nah itulah pentingnya lembaga negara sebagai jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini memang belum lengkap semuanya, tapi yang penting poin-poinnya sudah terbahas. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.